Shalom, salam sejahtera dimanapun kita berada. Saya harap saudara-saudari sehat, diberkati dan selalu senantiasa berada dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita memulai, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, luar biasa kasih karunia-Mu ya Tuhan, betapa melimpah berkat yang kami terima ya Bapa. Persiapkanlah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa, dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, untuk memulai renungan kita pada hari ini tertulis pada surat Yakobus yang pasal yang kelima, ayatnya yang ke-16, yang isinya adalah, "Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya." Amin. Saudara-saudariku sekalian, kalau kita ingat atau kita dengar sedikit bagian terakhir dari ayat ini, doa orang yang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Ada sebuah lagu populer yang memang memakai diri ini dan memang sudah ada lagunya sekarang. Tetapi rasanya kurang kalau kita menyanyikan lagu itu tanpa betul-betul tahu artinya. Nah, firman Tuhan berbicara kepada kita pada hari ini, yaitu mengenai keteguhan hati. Bagaimana seseorang yang benar itu bisa mendapatkan doa yang benar-benar luar biasa kuasanya. Tapi bagaimana caranya? Dikatakan dalam surat ini adalah surat yang berusaha untuk mendamaikan para pembacanya ketika mereka sedang menghadapi kemelut penderitaan yang luar biasa, tantangan yang luar biasa, begitu berat yang dirasakan oleh persekusi atau siksaan oleh orang-orang Kristen awal ini. Karena mereka pada waktu itu, sebagaimana kita ketahui, ditentang oleh otoritas Romawi, oleh pemerintah. Tetapi dengan kasih karunia Tuhan yang tidak terbatas itu, orang Kristen di dalam penderitaan justru bisa menjadi semakin terberkati. Dikatakan di sini adalah saling mengaku dosamu dan juga saling mendoakan. Apa kira-kira ini maksudnya? Saudaraku sekalian, di dalam persekutuan orang Kristen, atau dalam bahasa Yunaninya koinonia, orang Kristen tidak bisa hidup sendiri. Tidak ada namanya orang Kristen yang hidup seperti orang yang terisolasi. Sebagai contoh, di Jepang ada fenomena yang mungkin sudah kita dengar atau belum kita dengar, namanya orang yang hikikomori. Hikikomori ini adalah orang-orang muda di Jepang yang sudah muak dengan masyarakat sekitarnya, jadi mereka mengisolasi diri. Mereka tahan mengurung diri di kamar berhari-hari. Nah, orang Kristen tidak demikian, saudara-saudaraku. Orang Kristen diciptakan oleh Allah untuk berinteraksi satu sama lain. Tidak ada orang Kristen yang sendiri, mengurung dirinya. Jadi, mengaku dosa adalah menyadari kesalahan kita. Tapi kenapa dosa itu harus diakui? Nah, untuk itulah saudara-saudariku, kita perlu ingat, terkadang orang lain itu bisa lebih bagus melihat kita daripada kita sendiri. Ibaratkan orang lain yang betul-betul memang mengasihi kita, bukan menghakimi, tapi memang mau mengasihi kita dengan memberikan kritik, memberikan saran, memberikan bantuan, menjadikan kita lebih baik, itu justru menjadi cermin yang lebih hebat daripada penglihatan kita sendiri. Kalau kita menilai kekurangan kita, rasanya, aku tidak sebegitu parah, enggak juga seperti ini, tidak mungkin. Tetapi ketika orang lain yang berbicara, dan ketika orang itu sungguh-sungguh tulus mengasihi kita, pasti dia mau memberikan kritik yang membangun. Hai kawan, terlalu banyak kau begadang. Kurang-kurangilah begadangmu itu supaya kau tidak sakit-sakitan. Misalnya, kan itu tidak salah. Dia mau menegur temannya yang memang banyak melakukan begadang, jadi merusak kesehatan. Nah, jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah saling mengaku dosa adalah berbicara mengenai kekurangan kita di depan orang lain, tetapi ingat, orang yang harus kita percaya. Karena kita harus hati-hati, adanya dua tipe orang ketika mendengar kita curhat. Ada yang hanya mau tahu, dan ada yang benar-benar peduli. Carilah yang kedua itu, yang tipe kedua, yang benar-benar peduli. Nah, namun di sini dikatakan
Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Apa artinya itu? Apa maksudnya doa orang benar? Kenapa itu bisa jadi besar kuasanya? Nah, saudara-saudariku sekalian, mungkin apa yang akan saya katakan ini mungkin agak membingungkan. Tetapi kita perhatikanlah sebentar. Orang yang benar di mata Tuhan terkadang belum tentu benar di mata manusia. Sekali lagi ya saudara-saudariku, orang yang benar di hadapan Tuhan terkadang bisa jadi salah di hadapan manusia. Contohnya, misalnya ketika kita berada di satu lingkungan, di sini semuanya mencuri, tapi cuma kita yang nggak mencuri. Ya di lingkungan itu kita dianggap kita salah karena kita nggak mencuri. Padahal di mata Tuhan kita benar. Jadi ini berbicara tentang minoritas. Menjadi orang yang benar di tengah lingkungan yang belum tentu demikian. Karena kita ini dipanggil ke dunia bukan untuk meniru apa dunia itu. Tidak semuanya harus kita tiru. Tetapi saudara-saudariku sekalian, kita ini berdoa, mengaku dosa, supaya kita menyadarkan diri kita sendiri. Tuhan, apakah aku benar di hadapan-Mu? Apakah aku layak untuk menerima kasih-Mu? Apakah aku layak untuk menerima berkat-Mu? Jadi saudara-saudariku sekalian, surat Yakobus ini berkata kepada kita, doa yang betul-betul didoakan dengan yakin dan oleh orang yang benar akan besar kuasanya. Kuasa apa? Dikatakan dalam ayat yang ke-15, doa yang lahir dari iman dapat menyelamatkan orang yang sakit. Jadi besarnya kuasa doa itu. Jangan kita remehkan sekalipun. Mungkin tidak semua Tuhan menjawab doa. Mungkin ada doa yang belum dijawab Tuhan. Mungkin ada yang ditolaknya. Mungkin ada yang ditunda untuk waktu yang lebih baik. Mungkin ada yang digantinya dengan sesuatu yang lebih baik yang tidak kita tahu. Tetapi ingat, apapun doa kita, Tuhan mendengarkan. Kalaupun belum dilakukan, kalaupun belum dikabulkan, mungkin waktunya yang kurang pas, atau mungkin ada yang lebih baik lagi. Jadi marilah kita merenungkan diri kita, menggali lagi ke dalam hati kita apakah kita orang yang benar di hadapan Tuhan. Supaya kiranya nanti ketika kita berdoa, doa itu kita yakin sekali kita doakan, besar kuasanya. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, luar biasa ya Tuhan, firman-Mu kepada kami pada hari ini ya Bapa. Sanggupkanlah kami ya Tuhan untuk saling berkutu sebagai perintah daripada-Mu ya Bapa, sebagai kehendak-Mu ya Bapa, saling mendoakan, saling mengaku dosa satu sama lain ya Tuhan. Jadikanlah kami ya Tuhan orang yang benar oleh karena hikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, supaya kiranya nanti ya Tuhan ketika kami berdoa ya Bapa, Engkau mendengarkan doa kami ya Tuhan, dan kami yakin dan percaya ya Tuhan bahwa besar sekali kuasa dari doa ini ya Bapa. Inilah doa kami, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.